Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan masih izinkan kita dapat beribadah. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan dari nyanyian pujian tadi, sepertinya cocok, sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian pada kesempatan hari ini dengan tema menang atas cobaan. Haleluya. Saudara, menang itu artinya mengalahkan, ya, cobaan. Nah, kita akan lihat ayatnya lebih dulu ya, kita akan baca. Nah, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Loh, pencobaan biasa gimana sudah? Artinya ternyata cobaan itu biasa dialami oleh semua orang, ya. Pencobaan biasa, entahkah itu masalah-masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu hari ini, mungkin saudara datang hari ini juga dengan keadaan masalah ekonomi, masalah kesehatan, ya, masalah apapun. Nah, firman Allah mengatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, tapi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada bukan secara umum loh, hanya kepada orang percaya, ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini janji daripada Tuhan, ya. Jadi artinya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kita bersyukur memiliki Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk, iya, bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami cobaan, masalah, tetapi ternyata Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya Tuhan menolong kita. Nah, saudara perlu pahami bahwa ternyata di samping cobaan ada istilah lain yang namanya ujian. Nah, ini perlu kita ketahui. Saudara sedang mengalami cobaan atau sedang mengalami ujian. Ya, kita akan memperhatikan dulu apa yang dikatakan cobaan. Cobaan itu sumbernya dari Setan, si iblis, si jahat, ya, dengan satu tujuan, ya, dalam bentuk bujukan dan ajakan untuk berbuat dosa. Setan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang baik bagi kita, tetapi menjebloskan kita, ya. Melalui cobaan kita dibujuk untuk berbuat jahat, tidak taat, sombong, menipu, dan lain sebagainya. Buktinya saja Adam dan Hawa. Setan itu datang tidak dengan artinya penampilan yang jahat, yang serem seperti singa yang memaut. Tidak. Tetapi seperti ular, lembut sekali jalannya, ya, dan tidak membentak-bentak.
dia menyapa dengan baik. Halo Hawa, selamat pagi. Iya Pak, selamat pagi, ada apa? Enggak, saya ini mau tanya tentang firman Allah ya, mengenai pohon-pohon ini. Boleh dimakan buahnya tidak? Nah, Hawa dengan terengginas, bahasa Jawa terengginas ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Sigap. Dia langsung jawab karena ngelontok sudah hafal. Oh, semua boleh saya makan dengan bebas, boleh. Karena ini diciptakan untuk manusia boleh dimakan dengan bebas. Hanya satu saja yang tidak boleh kami makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Hafal. Ada yang di sini hafal ayat? Ayo. Oh, kalau saya dulu memang hafal ayat, sekarang sudah mulai kendor-kendor gitu ya. Kalau saya lagi ngajar gitu, para mahasiswa itu kadang-kadang tanya gini, opa, ya, manggil saya itu opa semua. Opa, tolong saya diajari bagaimana caranya hafal ayat. Oh, opa tuh hafal sekali ayatnya. Oh, gampang. Nanti kalau kamu mau praktek, minta kepada bidang, ya, kemahasiswaan yang mempraktekkan kamu. Minta praktek di tempat pendeta, keluarga pendeta yang suka bertengkar. Oh, pasti hafal kamu ayat. Kok gitu? Ya coba saja kalau mereka bertengkar, kan ayat yang mesti keluar. Suami si pendeta ini minta antar sama istrinya, minta antar suaminya ke belanja. Aku mau ya tolong diantar ke pasar untuk belanja. Repot, berangkat sendiri. Loh, aku naik apa? Terserah. Akhirnya dia naik ojek di pasar. Sampai di pasar, dia lihat ada roti kesenangan suaminya. Wih, langsung dia beli. Ya, begitu dia pulang, dia taruh di keranjang yang paling atas. Artinya di keranjang itu paling atas supaya rotinya kelihatan. Terus dia masuk. Suaminya lihat, itu kan roti kesukaan saya. Mana? Minta boleh? Jawabnya, firman Allah mengatakan, jangan kamu mengingini milik sesama manusia. Nah kan? Kalau lagi ada masalah, kasih ayat yang keluar. Iya mah, tapi kan firman Allah mengatakan, mintalah pasti kamu akan diberi. Ya, carilah pasti kamu akan mendapatkan. Iya, tapi firman Allah mengatakan, yang tidak bekerja tidak patut makan. Tapi kan ayat juga mengatakan, wah, kasihlah saudaramu, ya, dan ampunilah dia. Ya baiklah, ya sudah, kalau ini kan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hebat kan? Jadi kalau mau praktek kalian nanti minta di tempat pendeta yang sudah bertengkar. Sebab kalau pendeta itu bertengkar, pasti ayat firman Allah yang keluar. Ngontok. Nah, Hawa itu ngontok firman Allah. Ya, tapi kemudian dia gagal. Karena setan dengan bujuk rayu, aduh, salah sih. Karena Allah tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Coba bayangkan, kamu bisa bersaing dengan Allah. Nah, bujuk rayu inilah yang membuat kemudian manusia itu gagal. Ya, saudaraku, Yakobus pasal yang pertama ayat 14 sampai yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, setan itu jahat. Ya, ketika dia mencobai manusia bisa gagal, ujung-ujungnya adalah mati.
Dan ternyata Alkitab mengatakan dari tanah kamu akan kembali kepada tanah. Hati-hati, setan itu jahat. Jadi ada cobaan, tetapi juga ada ujian. Nah ini bisa dibedakan, saudara. Sama-sama sebenarnya orang tidak mau masuk di dalam pencobaan, juga tidak mau masuk dalam ujian karena tidak menyenangkan. Ya. Tapi beda antara cobaan dan ujian. Nah ujian ini sumbernya adalah Tuhan. Tuhan yang kasih ujian. Ya. Dengan satu tujuan untuk menemukan kualitas kerohanian kita, ya, moral kita, karakter kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi dengan cobaan itu, dengan ujian, namanya uji. Saudara yang ingin lulus dari sekolah, ada ujian nggak? Tidak menyenangkan itu. Saudara mesti belajar sedemikian rupa, tapi ujung-ujungnya saudara naik kelas, saudara lulus dari sekolah, lulus dari testing segala macam. Itu ada ujiannya. Ya, untuk apa? Membuktikan sejauh mana kemampuan kita. Nah, untuk mengukur, menguji tulen atau palsu. Sudah tahu emas kalau diuji kira-kira berapa karat murni atau enggak, dibakar. Ya, tidak menyenangkan, bisa kepanasan, tapi bisa menunjukkan kemurniannya. Nah, agar mereka juga sadar bahwa dia manusia itu lemah dan kemudian dapat diselamatkan. Saudara, ujian itu tidak menyenangkan. Bayangkan Abraham, dia punya istri, tidak punya anak, namanya Sarah. Sampai pada saatnya umur tua, belum punya anak. Tapi Allah berfirman, Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menjadi besar dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Wah, dipegang oleh Abraham. Dan ternyata si Sarah tertawa. Oh, habis tuwek ini lah, gimana semua. Padahal itu umur 90. Ada di sini yang 90 melahirkan? Ada? Ya, Abraham umur 100 ketika Ishak itu lahir. Tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu lamanya, kemudian Allah berfirman kepada Abraham bahwa anakmu itu ke bukit Moria. Persembahkan dia di sana, artinya suruh membunuh sebagai korban. Loh, gimana sih Allah ini? Bukankah katanya Ishak itu menjadi berkat bagi banyak bangsa? Tapi sekarang suruh dipersembahkan. Tapi ternyata Abraham tidak muncul semacam itu. Dia berangkat saja. Dia bawa anaknya Ishak itu ke bukit, membawa pisau, bawa kayu, berangkat. Dan coba mengerikan sekali, di saat perjalanan anaknya tanya, Pak, ini sudah ada kayunya, sudah ada pisaunya, ya api atau pisau gitu ya. Terus, yang mana dombanya? Ayo coba saudara kalau ditanya anaknya sendiri mau dibunuh, dia tanya seperti itu. Mana dombanya? Tapi apa jawab Abraham? Anakku, Allah sendiri yang menyediakan. Hebat. Dia uji, dia masih tetap bertahan. Itu tidak menyenangkan, tapi dia kerjakan. Ini ujian untuk melihat kemurniannya. Nah, begitu sampai di bukit dan anaknya mulai siap dipersembahkan, dia angkat pisau. Malaikat berteriak, stop, jangan dilanjutkan. Aku sudah melihat imanmu. Sekarang lihat ke sana. Ternyata ada domba yang tersangkut di belukar. Ambil dan persembahkan, diganti. Anaknya tetap hidup. Hebat. Sebab itu Abraham disebut sebagai bapaknya orang percaya. Ya, ujian itu tidak menyenangkan juga. Sama dengan cobaan. Ya,
Tetapi kalau kita diuji, kalau kita mengatakan, ya, karena Allah memang tidak pernah mencobai kita. Sekali lagi, kalau saudara jatuh dalam percobaan, jangan berpikir, jangan kemudian menuduh Allah, ya, melakukan cobaan bagi kita. Tidak, Allah tidak pernah melakukan cobaan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata cobaan ini datangnya dari Allah. Bukan. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sekali lagi, saya tidak tahu kondisi saudara hari ini, kira-kira ada masalah enggak? Saudara bisa menilai antara cobaan dan ujian. Kami perhatikan Allah tidak pernah mencobai kita. Nah, bagaimana kalau kita jatuh dalam pencobaan? Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan di sana. Bergembiralah akan hal itu. Lu dalam cobaan lu bergembira gimana sih? Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Nggak enak ya jadi orang Kristen ya. Memang dalam cobaan kau suruh bergembira. Kalau kita punya musuh, suruh mengampuni, nggak disuruh balas. Bergembira. Bisa enggak saudara bergembira? Ayo, saya bisa lihat dari sini loh wajah saudara, wajah yang serem sama yang senang. Tuh kelihatan. Ya. Bergembiralah. Bisa enggak? Bisa? Bungao yen sliramu loro bungao yen ono panggoda bungao yen atimu susah Gusti paring ayem lan tentrem. Wong Kristen iki aneh. Dalam keadaan susah ya kok iso nyanyi lho. Keadaan sedih nang gereja, di gereja nyanyi memuji Tuhan. Hebat enggak? Tapi tidak gampang jadi orang Kristen. Banyak orang yang sudah masuk ke gereja pulang kandang karena nggak tahan, karena selalu nggak cocok dengan akal yang sehat. Kalau firman Allah itu disampaikan, karena firman Allah tidak bisa dinilai dengan akal. Ya, bergembiralah. Ya, haleluya. Nah, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnianmu, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji, ya, kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau cobaan berakhir dengan penghakiman, tapi kalau ujian, kalau saudara tahan dalam ujian, saudara akan berakhir dengan kemuliaan. Itu bedanya. Jadi sekali lagi, menang dari cobaan. Ya, tahan dalam ujian, menang dalam cobaan. Nah, sekarang bagaimana? Ya, bagaimana bisa menang dari cobaan? Ini saudara. Ya, ini yang kita perlu pahami. Cobaan boleh datang, tapi harus kita atasi. Kita harus menang, jangan sampai kalah. Bagaimana kita bisa menang dari cobaan? Maka teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Tuhan Yesus pernah dicobai oleh setan, iblis. Karena iblis itu kerjaannya hanya mencobai orang, menjerumuskan orang. Sampai Tuhan Yesus sendiri, ya, keberadaannya sebagai manusia juga dicobai, ya. Nah, ketika Tuhan itu dicobai, maka cobaan itu ada dalam bentuk, ya,
sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu pertama, keinginan daging, untuk memuaskan daging ini, tubuh ini, fisik ini, mencukupkan kebutuhan ini. Yang kedua, keinginan mata. Mata tidak akan pernah puas memandang. Ya. Dan yang ketiga, keangkuhan, kesombongan. Ya. Dan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah ini saudara ya. Jadi 3 macam cobaan ini: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau kesombongan. Ya. Baik, kita akan perhatikan. Pertama, keinginan daging. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, jangankan kita, Tuhan Yesus saja dicobai. Ya, untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, orang lapar butuh makan. Tuhan Yesus berpuasa tidak hanya 40 hari saja, tapi 40 hari 40 malam. Ya. Jadi artinya 40 hari 40 malam tidak makan loh. Kalau kita lihat orang berpuasa pagi sampai sore, malamnya makan. Besok balik lagi, pagi, sore, malamnya makan. Tapi Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan. Bayangkan, saudara kuat enggak? Ayo, enggak makan sehari saja saya belum makan. Ini 40 hari 40 malam. Ya, maka laparlah Yesus. Dan apa yang terjadi? Lalu datanglah si pencoba. Si iblis itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jadikanlah atau perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa Tuhan tidak bisa? Gampang saudara, untuk berbuat batu dari roti itu gampang. Ya, bahasa Jawa mengatakan suwe mijet woi ranti. Ranti itu kayak tomat tapi kecil ya. Jadi kalau dipijet, cek itu aja. Tapi kita katakan kalau Tuhan mengadakan mujizat, suwe mijet poin ranti, nggak lama. Kalau dia suruh jadikan batu itu roti Allah, gampang. Tapi Tuhan tidak mau. Dia tidak mau bahwa dia diperintah oleh setan si iblis ini. Ya, jangan sampai masalah kebutuhan jasmani saja, kebutuhan makan saja, kemudian diatur oleh si iblis. Maka Tuhan menjawab ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis itu sudah menjadi catatan, sudah menjadi dokumen. Apa yang sudah didengarnya? Sudah tertulis bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa hidup kita itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah yang kita percaya, kita yakini. Tuhan Yesus mendidik kita, mengajar kita, dia bisa saja membuat batu itu menjadi roti. Tapi dia ingin mengajar kita bahwa kita jangan bergantung dengan perkataan setan. Makan saja ya, dari makan bergantung kepada perkataan setan, si iblis, si jahat. Saudara, tapi kalau kita percaya firman Allah, Allah sanggup mengadakan mujizat. Hingga saudara percaya atau tidak. Main saya heran kadang-kadang persoalan makan saja orang Kristen itu punya kerepotan.
Ya, akhirnya cari begitu, cari begini, cari begitu. Saudara ingat ceritanya seorang janda, sahabat, dia punya kayu sedikit, punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Lalu dia pergi ke hutan cari kayu. Maksudnya apa? Untuk masak tepung itu. Ketemu dengan Elia, seorang nabi Tuhan. Elia berkata kepada perempuan ini, Bu, tolong saya dibuatkan roti untuk makan. Elia itu ngomong begitu bukan kehendaknya sendiri sebenarnya, tapi itu kehendak Tuhan untuk menolong perempuan ini. Perempuan ini berkata apa? Saya cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Makanya saya pergi ke hutan cari kayu, nggak banyak, cuma sedikit. Setelah itu kami bawa pulang, kami akan memasak tepung ini dan kemudian kami makan dengan anak. Sesudah itu saya mati. Kan sudah ada lagi. Tapi apa kata Elia? Buatkan saya lebih dulu. Bagaimana nih ya? Saya sendiri kekurangan, suruh buatkan dulu ya. Tapi ternyata janda itu membuatkan roti untuk Elia. Dan setelah roti itu dimasak, diolah dan diberikan kepada Elia, ternyata tepungnya nggak habis-habis. Nyumber terus. Begitu diambil, muncul lagi. Begitu diambil, muncul lagi. Sampai kelaparan itu hilang. Hebat nggak? Ini bukan cerita dongeng. Alkitab mengatakan begitu, saudara. Bisa nyumber terus. Coba bayangkan. Saya dulu juga pernah begitu, saudara. Istri bilang, kompor habis minyaknya. Dulu kan belum ada LPG ya. Habis minyaknya. Ya udah, ini ada minyak sedikit. Itu untuk kompor. Loh, si kompor nggak mati terus, nggak mati terus. Sampai bisa masak semua ya dari hari ke hari. Coba bayangkan. Sampai akhirnya punya duit baru bisa beli minyak. Coba kalau terus berjalan sampai sekarang saya punya pabrik minyak. Benar. Jadi firman Allah itu perlu didahulukan. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sebab itu hargai firman Allah. Ya, firman Allah ini memang setiap hari kita dengar, tiap minggu kita datang ibadah, kita mendengar firman Allah. Menghargai tidak? Itu yang penting, ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, kesenangannya, kegemarannya ialah firman Tuhan. Taurat Tuhan. Tidak hanya gemar mendengar firman, tetapi merenungkan firman itu siang dan malam. Menghayati, merenungkan siang dan malam. Maka apa yang terjadi? Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang tertanam itu butuh air, tapi kalau dia berdiri di tepi aliran air, apa yang ditakutkan? Bahkan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, saya melihat di sini walaupun saudara-saudara tidak kaya raya, ya, tetapi saudara tetap dipelihara, diopeni sama Tuhan. Itu luar biasa. Kenapa? Mendahulukan firman. Coba perhatikan mereka yang tidak mendahulukan firman, bahkan mereka keluar dari firman, hidupnya ngenes. Saya banyak lihat itu. Mereka yang mundur dari Tuhan tidak malah baik, malah hancur lebur. Sudah jangan mundur. Percayalah kan firman Allah. Ya. Nah, pencobaan yang kedua,
adalah kesombongan, keangkuhan hidup. Ya, saudara, kalau dari 1 Yohanes tadi, yang pertama adalah keinginan daging, kemudian keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, sesuai dengan dalam Injil Lukas, itu urutannya lebih dulu seperti itu. Tapi karena saya baca dari Injil Matius, maka saya sesuai urutannya. Ya, oke. Keangkuhan hidup, kesombongan. Nah, kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Kurang ajar. Ini kurang ajar ini iblis ini. Ya memang iblis sih, jangan ditiru ya. Bait Allah itu kan harus masuk melalui pintu, kemudian di dalam bait Allah itu berdoa, menyembah, beribadah. Tapi ini tidak, dia ada naik ke hubungan, kurang ajar enggak? Tapi karena Yesus ingin memberikan contoh kepada kita, dia ikuti aja. Dia naik ke hubungan bait Allah. Dan dia berkata, ya, iblis ini berkata, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk pada batu. Hebat. Saudara, iblis hafal ayat ini. Ya, karena sudah tertulis, dia bilang itu. Ayo jatuhkan. Pasti malaikat akan nadain kamu. Hati-hati. Iblis itu hafal ayat, tapi diputar balik. Banyak loh hamba-hamba Tuhan hafal ayat, tapi kemudian ditafsirkan menurut kemauannya sendiri, diputar. Tidak cocok dengan firman Allah. Ternyata itulah perbuatan tindakan daripada si iblis. Ya, coba jatuhkan. Mengajari Tuhan Yesus supaya dia yang mencobai Tuhan sombong ya. Nah, baik kita perhatikan. Maka Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oh, merasa sok dirinya mampu. Jadi kita cobain, Tuhan bisa enggak? Aku akan begini, coba Tuhan tolong saya enggak? Yakin saudara. Ya, jangan coba-coba mencobai Tuhan. Lebih baik hidup itu berserah kepada Tuhan. Coba kamu jatuhkan dirimu, pasti malaikat akan menadai kamu. Loh benar itu malaikat menadai kamu, kita nggak sengaja jatuh, ya dong. Atau kita jalan, nggak sengaja jatuh, itu pasti Tuhan tolong. Tapi kalau kita sengaja mencobai Tuhan, hati-hati. Oke, kalau pastor, saya kerja begini, bisa laris enggak? Saudara, lebih saudara berdoa sendiri sebelum bekerja. Ya, berdoa dulu. Tuhan, selalu menyerahkan semua kepada Tuhan. Itu akan jauh lebih baik. Jangan mencobai Allah Tuhan, ya. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Hati. Tuhan tidak senang dengan yang kesombongan. Kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Tuhan tidak senang dengan kesombongan. Ya. Yesaya pasal 13 ayat yang ke-11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Saudara, sombong itu lawannya Tuhan. Yang darah sombong ya, juga kita rendah hati. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwa. Kita belajar saja kepada Tuhan. Ya, haleluya. Nah, cobaan yang ketiga Tuhan Yesus dicobai dengan keinginan mata.
Kali ini mata itu nggak pernah jemu melihat. Makanya kalau melihat, yang indah-indah, ya luar biasa. Karena kalau saudara pergi mall, apa yang saudara lihat? Nggak ada barang yang jelek di sana. Yang digantung di baju-baju yang bagus. Maunya beli daster, taunya beli, rok yang lain. Ya, hati-hati. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wow. Memang dunia dikuasai oleh setan, saudara. Saudara jangan pikir, ya, dan suatu saat dunia ini akan dihancurkan dengan kemegahannya. Tuhan Yesus ditunjukkan itu semua dia, ya, kekayaan dunia ini. Kalau kita di dunia ini sebenarnya menyenangkan tuh, kita lihat mobil mewah, apartemen, kalau macam tambah hari bukan bertambah jelek. Dulu waktu pertama saya rintis di sini tidak ada rumah tembok, semua gede, ya. Kemudian apa nih, dari daun apa ini namanya? Buyuk, ya. Atapnya ini daun buyuk, semua tidak ada genteng. Terus kan lupa, mulai ke belakang apartemen, hotel, ya, mall. Setan menunjukkan semuanya, ya. Dan kemudian dia berkata, semua ini aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Inilah saudara saya ketika ditawari oleh setan, mau sugih enggak? Ayo, siapa yang ingin kaya? Atau siapa yang ingin melarat? Seenaknya orang melarat masih enak orang kaya, tahu? Ya, tapi kalau kekayaan yang datangnya dari setan, bukan dari berkat Tuhan, percuma. Karena firman Allah mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu baiknya kalau kita percaya Tuhan. Tidak usah susah payah, Tuhan jadikan kita kaya. Bahkan berkat Tuhan itu diberikan kepada yang dicintainya pada saat dia sedang tidur. Makanya tidur aja. Ya, artinya kita sedang tidur, Tuhan sudah siapkan, ya. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu pakai, kamu minum. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapakmu di surga mengerti kebutuhanmu. Ini coba bayangkan. Kekayaan berasal dari setan. Ada di antara kita yang punya pegangan lain selain dari Tuhan? Setan? Demit, tuyul, genderuwo, ayo. Banyak loh orang cari pesugihan. Benar. Kalau kita jangan sampai satu, setan orang doyan, demit orang duit, genderuwo orang wawu, seperti tuyul orang nangkul. Ayo. Kalau kita sering kali, gandul ini, ya. Tuyul tiap kali bawa sesajen, hati. Kekayaan kita bukan dari setan. Bagi orang percaya kekayaan kita dari itu Tuhan. Dan kalau Tuhan semua bikin kekayaan, tidak akan pernah mungkin itu akan menjadi gagal. Ya, haleluya. Kuncinya lakukan firman Allah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, engkau iblis, minggat engkau iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Ingat, orang Kristen jangan membuah hati, ya. Kalau saya percaya Yesus, percaya terus, percaya sampai Dia datang. Kemudian membuah hati, ikut ini, ikut itu, ya. Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan Yesus pernah mengatakan, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua orang, kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi saudara, mari. Mungkin hari ini saudara ada butuh duit. Ya, butuh duit. Saya nggak bisa kasih. Katanya ini bukan berarti saya mau kasih, enggak. Tapi tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, jangan kemudian sekali mata itu nggak puas memandang, saudara. Ada tetangga punya mobil, kita satu kepingin, ya kan? Ada tetangga punya istri lagi, kita satu kepingin. Ayo, hah? Kepingin nggak? Doa enak loh. Banyak istri banyak yang mendoakan cepat kaya. Kan doa istri itu bermanfaat. Ya. Kalau cuma istri satu yang mendoakan, lambat kekayaannya. Tapi kalau istrinya banyak, wah banyak yang mendoakan. Ya, cepat jadi kaya. Lalu kita orang percaya tidak seperti itu. Ya, haleluya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini cobaan itu. Kalau kita ingin kaya jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, ya. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan karena akarnya segala kejahatan ialah cinta duit, cinta uang. Seringkali kalau kita tidak punya uang itu bingung. Memang saudara ya, kalau keluar bawa duit, naik motor tiba-tiba bensinnya habis ya kesulitan, ya. Tapi bukan berarti bukan mata duitan, ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lagi cobaan dan ujian itu beda. Iblis itu jahat, Tuhan itu baik. Ya, dia ingin melihat sejauh mana kemurnian kita. Tapi kalau setan ingin menjerumuskan kita, ya, tapi Tuhan Yesus adalah teladan kita. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus adalah teladan kita menghadapi cobaan. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus mau saja diatur oleh setan, enggak. Karena dia adalah Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai manusia. Dia sendiri adalah firman. Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 4 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri loh hidup. Terus kan, saya yakin di tengah malam sekalipun saya nggak sendiri, saya tetap bersama dengan Tuhan. Suatu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, iblis itu datang tidak terang-terangan dengan kejahatannya, tapi dengan tipu muslihat. Itu paling enak menjatuhkan manusia, ya. Kalau saudara ditipu, itu paling gampang menjatuhkan. Tapi kalau setan datang dengan postur yang begitu menakutkan, kita lari semua. Hati-hati, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena iblis datang dengan tipu muslihat supaya tidak dapat mengalahkan dia. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.